Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8A. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Ya, tidak ada yang sakit ya? Tidak. Ya. Tadi di grup WA kelas, Bapak sudah membagikan tautan presensi ya. Silahkan kalian presensi di sana atau mungkin di Google Classroom-nya. Ini sudah ada beberapa siswa yang masuk ya. Kemudian ya, hari ini sudah makan siang belum? Udah. Ada yang sudah makan siang? Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Ya. Kemudian ya, untuk jaringan internet kalian lancar? Lancar. Ya, lancar ya. Silahkan kalian cari tempat yang nyaman. Kalian cari tempat yang mungkin jaringan internetnya bagus ya. Untuk kegiatan pertama, marilah kita buka dengan doa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Ya Pak, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini, wahai Zat penguasa alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya. Semoga dengan doa tadi ya, dengan doa tadi pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Teman-teman kalian yang saat ini belum bisa hadir mengikuti kegiatan Zoom pada siang hari ini, kalau sakit diberikan kesehatan, kalau mungkin jaringannya jelek ya, bisa bergabung di kelas Google Classroom ya. Untuk selanjutnya ya, untuk pembelajaran di rumah ya. Selama pembelajaran di rumah kalian masih menerapkan 3M ya? Ya. Ya, masih ingat 3M itu apa saja? Pakai masker. Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, Jaga jarak. menjaga jarak. Silahkan kalian terapkan 3M dalam pembelajaran di rumah ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk materi sebelumnya, kalian telah mempelajari teks apa? Iklan. Ya, teks iklan. Ada yang masih ingat tentang pengertian teks iklan? Masih. Ya, coba Mbak Yahra. Artian teks iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Ya, betul. Iklan bisa dipromosikan melalui media periklanan. Ya, betul ya. Seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Ya, jadi iklan bisa ada di koran, internet, radio, televisi. Fungsinya apa? Masih ingat? Masih. Coba silahkan. Sih. Mbak Kusno coba. Saya Ya, silahkan. untuk membujuk khalayak ramai untuk memakai barang yang ditawarkan. Ya. Ada lagi yang bisa fungsi iklan? Sebagai tempat atau wadah mengenai informasi produk, baik barang maupun jasa yang ditawarkan melalui iklan. Ya, bagus ya. Jadi kalian masih ingat pada materi sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini kita masuk pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Sekarang Bapak akan share screen dulu teks eksplanasinya. Sudah kelihatan? Ya. Ya. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 yaitu menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya apa? Tolong dibaca Mas Dani. Yang pertama, peserta didik mampu merumuskan pengertian teks eksplanasi dengan cermat. ya betul. Yang kedua, Mbak Cikal.
Peserta didik mampu merumuskan ciri-ciri teks eksplanasi tepat. Ya. Yang ketiga, Mbak Meta? Peserta didik mampu menganalisis isi dan struktur teks eksplanasi penuh tanggung jawab. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang silahkan kalian cermati di sana. Ada gambar apa? Gambar nomor 1? Orang kebanjiran, banjir. Peristiwa apa? Banjir. Banjir, betul ya. Itu merupakan peristiwa Alam. peristiwa alam, ya betul ya. Yang kedua, ada gambar apa di sana? Orang mengamen di pinggir jalan. Ya, pengamen di pinggir jalan. Itu merupakan peristiwa peristiwa apa? Peristiwa Batak. Peristiwa Sosial. sosial, betul. Sosial. Ya. Yang ketiga, ada gambar apa di sana? Perwahyangan. Gambar apa? Budaya. Gambar apa? Tentang budaya. Ya, budaya. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, fokus pembelajaran kita untuk hari ini ya ada 4. Yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian yang ketiga isi teks eksplanasi, kemudian yang keempat struktur teks eksplanasi. Ya, di buku paket bisa kamu buka ya, di buku paket halaman 127 sampai 152. Sudah dapat buku paket semuanya? Sudah. Sudah ya? Ya, silakan diambil dibuka Sudah. bukunya. Bahkan untuk memahami hal-hal tersebut kita dengarkan dulu ya, kita lihat dulu ya contoh teks eksplanasi. Silakan didengarkan.
Tadi kalian sudah melihat contoh teks eksplanasi tentang COVID-19 ya. Yang kalian lihat sekarang apa di sana? Orang sedang belajar sekolah tatap muka. Ya, orang sedang belajar tatap muka ya. Dengan memakai protokol kesehatan, memakai masker ya. Untuk saat ini ya, meskipun kita belum bisa tatap muka, pembelajaran kita kan pembelajaran daring ya. Kita nikmati pembelajaran kita ya. Kita harus mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kita menerapkan 3M ya. Kita menerapkan 3M. Ya, setelah kalian mendengarkan, membaca ya berkaitan dengan teks COVID-19 ya. Kira-kira di benak kalian ada pertanyaan apa? Apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Ya. Jara punya pertanyaan ya. Apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Ya. Kita nanti cari tahu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Apakah yang disebut teks eksplanasi? Ya, mungkin di benak kalian ya. Apakah teks eksplanasi itu? Ya, mungkin kamu harus cari tahu nanti. Ya. Yang ketiga, yang lain? Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Bagaimana ciri-ciri Teks teks eksplanasi. eksplanasi? Bagaimana? Isi teks eksplanasi tersebut. Ya, isi teks eksplanasi tadi tentang apa? Ya, mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di benak kalian ya tentang apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi, kemudian apakah yang disebut dengan teks eksplanasi, kemudian yang ketiga apakah isi teks eksplanasi, kemudian bagaimana strukturnya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita gali, pada pembelajaran kita hari ini. Sekarang silahkan dilihat. Ya, teks eksplanasi yang mana ya? Yang teks 2. Teks 1 atau teks teks dua. 2? Kalau teks 1 merupakan teks 2 ya? Puisi. Ya. Puisi. Kalau teks 1 merupakan teks puisi, betul ya. Puisi. Kalian sudah tahu ya kalau teks 2 merupakan teks eksplanasi. Tinggal kita cari nanti apakah pengertian teks eksplanasi, kemudian Ya, Pak. apakah isinya, bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana strukturnya, akan kita cari tahu hari ini. Ya, untuk mencari tahu ya, saya ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kalian jadikan sebagai pedoman untuk menemukan teks eksplanasi. Ya, ada beberapa pertanyaan, silakan dibaca. Mas Denny yang pertama. Teks eksplanasi pada contoh membahas tentang apa? Ya, membahas tentang apa kira-kira? Memberita suatu kejadian, fenomena. Ya, membahas tentang COVID, membahas tentang COVID-19, betul ya? Ya. Ya, benar. Ya. Teks yang tadi ini tuh ya, membahas tentang apa tadi? Tentang COVID-19. Ya, betul ya. Membahas tentang COVID-19. Ya, untuk pertanyaan kedua, konjungsi apa yang digunakan di sana? Kamu menemukan konjungsi tidak di sana? Konjungsi itu apa tuh? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Kata hubung. Silahkan kamu temukan konjungsi yang ada di sana. Ya. Silahkan dibaca kalimat yang pertama. Yang pertama, Pak. Ya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, adakah konjungsi di sana? Ada. Ada. Apa? COVID-19 19. Ya, konjungsinya ini. Apa ini? yang disebabkan oleh Disebabkan. Silahkan, kamu temukan lagi konjungsi di sana. Apakah ada konjungsi lagi? Konjungsi tadi kata hubung. Ya. oleh Ada lagi? Ada. Apa? Menyebar. Nah, ini ya. Disebabkan oleh ya. Rentang daya tahan. Ya. Jadi teks eksplanasi ya, ini ada konjungsi disebabkan oleh, kemudian ada tadi ya, karena ya dan sebagainya. Betul ya? Kemudian pertanyaan yang keempat tadi, teks eksplanasi berisi fakta atau opini?
Fakta. 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 Fakta itu apa? Kenyataan yang nyata. Ya, nyata ya, bisa dibuktikan. Itulah fakta. Fakta. Ya, Nah, kita pindah ke slide berikut. Tadi kalian sudah menjawab 4 pertanyaan ya berkaitan dengan teks eksplanasi pada contoh membahas tentang apa ya, kemudian konjungsi yang digunakan, kemudian teks eksplanasi berisi fakta atau opini. Kalian tadi sudah menjawabnya ya. Sekarang kita rumuskan bersama pengertian dari teks eksplanasi. Ada satu, kita lihat kata kuncinya teks, kemudian yang kedua fungsi, kemudian yang ketiga ada kata proses, kemudian yang keempat ada kata peristiwa. Ya. Nah, siapa yang bisa merumuskan pengertian teks eksplanasi dari kunci ini? Ya, di sana ada kata ini ya, ada kata teks, kemudian ada kata fungsi, kemudian ada kata proses, kemudian ada kata peristiwa. Peristiwanya apa? Ini ya, ada 1, 2, dan 3. Hujan. Hujan, kemudian peristiwa sosial, ini peristiwa budaya ya. Silahkan kalian rumuskan pengertian dari teks eksplanasi dari 4 kata kunci ini. Silahkan, siapa yang bisa? Saya. Ya silahkan Mbak Yahra. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usulnya proses atau perkembangan suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Ya, betul ya. Jadi dari 4 kata kunci tadi, Mbak Yahra sudah menemukan pengertian teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan suatu fungsi, teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa, baik itu Suatu proses terjadinya suatu peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Atau Mbak Kusnul bisa diulangi? Bisa. Silakan Mbak Kusnul diulangi pengertian dari teks eksplanasi. Silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan proses atau peristiwa budaya, sosial, dan alam. Ya, betul ya. Jadi Mbak Kusnul tadi sudah bisa menjelaskan, bisa merumuskan ya dari apa yang kita pelajari tadi dari teks COVID-19, kalian sudah bisa merumuskan pengertian teks eksplanasi dengan baik. Ya, kamu sudah bisa merumuskan teks eksplanasi dengan baik. Ya. Sekarang akan kita lanjutkan. Nah, di pengertian teks eksplanasi ya, seperti kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, eksplanasi berarti penjelasan atau paparan. Kemudian ya, seperti yang kalian sebutkan tadi, ya, yang namanya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena atau peristiwa, bisa peristiwa alam, peristiwa sosial, ataupun peristiwa budaya. Ya, budaya ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Di sana ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama untuk menjelaskan ciri teks eksplanasi yang pertama. Isi teks eksplanasi berupa fakta atau opini? Fakta. Fakta ya, kita fakta. Jadi bagaimana rumusannya? Ciri yang pertama, Informasi yang tercantum eksplanasi berisikan fakta. salah satu saja silakan. Siapa? Mbak Yahra atau Mbak Kusnul dulu? Kusnul. Ya, Kusnul coba, Mbak Kusnul. Teks eksplanasi berisikan informasi yang tercantum berupa fakta. Ya, jadi teks eksplanasi berisi tentang fakta, betul ya. Sekarang Mbak Cika, subjektif atau objektif? Mbak Cikal atau Mbak Meta? Objektif. Objektif. Rumusannya bagaimana, Mbak?
Informasi yang disampaikan bersifat objektif. Ya, di teks eksplanasi, informasi yang disampaikan bersifat objektif. Betul ya. Kemudian yang ketiga, isinya tentang apa, Mas Irfan? Isinya, oh Pak, bentar Pak. Ada yang bisa? Saya. Silakan. Eksplanasi membahas dibuka, Fik. tentang proses terjadinya peristiwa. Teks eksplanasi Peristiwa. membahas tentang peristiwa. Peristiwa apa saja? Proses terjadinya Peristiwa apa saja? eh, Peristiwa alam, Peristiwa alam. peristiwa Budaya sosial. alam, budaya, budaya, dan sosial. sosial ya. Kemudian yang keempat, Mas Andromeda, konjungsi yang digunakan. Teks eksplanasi menggunakan konjungsi sebab akibat atau sebab karena akibatnya menyebabkan mengakibatkan. Ya. Ya. Nah. Ya betul ya. Konjungsi yang digunakan dalam teks eksplanasi yaitu konjungsi sebab akibat. Ada sebab, karena, akibatnya, menyebabkan, mengakibatkan, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya ciri teks eksplanasi ya. Ciri teks eksplanasi ya. Apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi kita rumuskan ciri teks eksplanasi. Yang pertama tadi apa? Siapa bisa? Ya, silakan. Informasi yang tercantum dalam teks eksplanasi berisikan tentang fakta. Betul ya. Informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Betul. Yang kedua silakan bisa. Informasi yang disampaikan bersifat objektif. Informasi yang disampaikan bersifat objektif. Betul ya tadi ya. Informasi yang disampaikan bersifat objektif. Yang ketiga, silakan. Teks eksplanasi membahas tentang proses terjadinya suatu peristiwa alam, budaya maupun sosial. Ya. Teks eksplanasi membahas tentang peristiwa alam, budaya, dan sosial. Betul. Yang keempat, silakan. Teks eksplanasi menggunakan konjungsi sebuah sebab akibat, sebab karena akibatnya menyebabkan mengakibatkan. Ya. Teks eksplanasi menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Seperti sebab, karena, akibatnya, menyebabkan, mengakibatkan. Ya, betul ya. Sekarang yang kelima, Mas Andromeda. Eksplanasi merupakan jenis teks yang berbentuk deskriptif dan memiliki sifat informatif. Ya, betul ya. Teks eksplanasi memiliki sifat deskriptif dan informatif. Betul. Sekarang yang terakhir. Mas Dani ada ini ya. Silakan. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Ya, hal yang dibahas yaitu suatu yang bersifat keilmuan. Betul ya. Jadi itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya ya kita akan belajar mengenai struktur teks eksplanasi ya. Struktur teks eksplanasi. Kalian lihat video ini dulu, bentar.
tadi kalian sudah mendengarkan ya penjelasan Bapak mengenai pengertian, mengenai ciri-ciri, kemudian mengenai struktur teks eksplanasi, ya sudah ada contohnya di video tadi. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, mendengarkan LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan di Google Classroom, sudah ada tautannya. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian presentasikan. Kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Ya, siap ya? Ya. Siap ya? Siap. Siap ya. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Berkaitan dengan struktur teks. Ada teks apa di sana tadi? Eksplanasi. Teks eksplanasi berjudul Gempa bumi. Gempa bumi. Ya, sekarang kita presentasikan di depan teman-teman kalian. Silakan yang mau presentasi pertama siapa? Saya, Pak. Silakan Mas Irfan, videonya dibuka dulu. Saya akan mempresentasikan analisis pokok dari teks gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Yang ketiga, gempa bumi tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Yang keempat, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Ya. Sudah, Pak. Silakan yang lain yang mau presentasi tentang analisis isi teks tersebut. Mbak Kusnul, silahkan. Saya akan presentasi analisis informasi atau isi teks eksplanasi tersebut dengan menggunakan tabel. Yang pertama, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Ketiga, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Yang keempat, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Ya. Dapat. Sudah ya. Tadi Mas Irfan dan Mbak Kusnul sudah presentasi tentang isi dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Sekarang silahkan siapa yang mau menanggapi? Saya. Ya, silahkan Mbak Yahro. Pokok informasi yang disampaikan sudah sesuai. Pada paragraf di atas letak kalimat utama berada di awal paragraf. B. Saya menambahkan untuk paragraf keempat, pokok informasinya yaitu gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Ya, itu tanggapan dari Mbak Yahro. Apakah ada tanggapan lain? Tidak ada? Kita lanjutkan untuk yang B atau yang kedua. Silakan siapa yang mau presentasi? Saya ingin mempresentasikan struktur teks eksplanasi dari teks gempa bumi. Pernyataan umum, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Deretan penjelas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa bumi terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tectonic plate
berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan, sehingga besar daerah lapisan kerak ini akan hanya hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bergerak satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Tanggapan A. Struktur yang disampaikan sudah sesuai dengan materi yang diberikan. B. Deretan penjelas dan dalam teks ini terdiri dari 2 paragraf. Pada bagian interpretasi penulis memberikan pendapat mengenai waktu dan tempat gempa. Ya, udah ya. Ya. Apakah ada tanggapan lain? Apakah ada tanggapan lain? Tidak ada, ya. Secara umum, ya, kalian tadi sudah bisa menjelaskan, merumuskan pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi dengan baik, ya. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, ya, silahkan nanti kalian keluar dari Zoom, kemudian mengerjakan soal yang akan Bapak sampaikan tautannya melalui grup WA. Tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran, ya, di kuisis. Yang peringkat 1 tadi siapa? Kalau nggak tahu Ki Balkis. Kalau nggak tahu Bilkis, ya, selamat ya. Bilkis apa Balkis? Ya, Bilkis ya. Ya. Selanjutnya, ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, kita simpulkan pembelajarannya. Kira-kira, silahkan. Yang pertama. Ya, silahkan. Videonya dibuka. Kesimpulannya adalah teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial maupun budaya. Nah, itu tentang. Ciri-cirinya sekalian nggak, Pak? Silahkan, ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu informasi yang tercantum dalam teks eksplanasi berisikan fakta, informasi yang disampaikan bersifat objektif, menggunakan konjungsi sebab akibat, berbentuk deskriptif dan memiliki sifat informatif. Dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena atau peristiwa, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ya. Udah. Yang lain yang mau menyimpulkan? Silahkan. Silahkan yang mau menyimpulkan. Tidak ada, ya. Kita lanjutkan, ya. Ya, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Manfaat apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca? Sekarang yang pertama, Mas Andromeda. Satu-satu dulu, ya. Silahkan, Mas Andromeda, apa manfaatnya? Menjadi lebih paham tentang teks eksplanasi. Menjadi lebih paham tentang teks eksplanasi. Silahkan yang selanjutnya. Kita manfaatnya setelah mempelajari teks eksplanasi yaitu kita lebih luas memperdalam materi tentang eksplanasi, Ya. ciri-ciri pengertian maupun strukturnya. Ya, bagus, ya. Nah, jadi untuk tindak lanjut nanti, ya, tindak lanjut pembelajaran hari ini, ya, silahkan nanti kalian kerjakan tugas berupa uraian di Google Form. Bapak sudah membagikan tautan di sana. Ya, di situ sudah ada tokennya, yaitu BHS Indo 8, ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, ya, kita masih pada KD 3.3, yaitu menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, kita akan membahas tentang menganalisis kaidah kebahasan teks eksplanasi dan mengidentifikasi pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Itulah yang akan kita pelajari minggu depan, ya.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat ya. Tetap jalani protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya, 3M ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama lawan corona. Terima kasih.